Adik-adikku, kali ini kita akan melanjutkan pemeriksaan laboratorium di bidang endokrinologi untuk pertemuan yang terakhir. Topik yang akan kita bahas adalah tentang diabetes mellitus, bagaimana pemeriksaan laboratorium pada diabetes mellitus. Sebagaimana kita ketahui, kelainan diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang cukup banyak. Oleh karena itu, topiknya agak banyak, sehingga akan saya bagi dalam 3 sesi. Um, Semoga kita dapat menikmatinya ya. Baik, apa saja sih pemeriksaan kimia klinik untuk penyakit diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu sebagaimana definisi merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang disertai dengan hiperglikemia, kelainan sekresi insulin maupun kerja insulin atau kedua-duanya. Data menunjukkan bahwa di Indonesia datanya sudah mencapai 5,7%, dan menurut dunia ada 9,1 juta penduduk dunia didiagnosis dengan DM. Dan Indonesia merupakan peringkat kelima. Apa saja sih etiologinya? Secara sederhana ada tipe 1, tipe 2, tipe lain, dan khusus pada wanita hamil namanya diabetes mellitus gestasional. Nah, tipe 1 itu biasanya oleh karena kerusakan sel beta, sedangkan tipe 2 biasanya oleh karena resistensi insulin, bisa karena defisiensi insulin yang relatif sampai yang dominan, pada defek sekresi insulin disertai dengan resistensi. Tipe lainnya ada karena macam-macam ya, endokrinopati, infeksi, dan sebagainya. Bagaimana patogenesisnya? Kelainan apapun kelainannya, baik itu karena pengaruh kerusakan dari sel beta pankreas maupun sel alfa, penurunan efek pada inkretin, dan peningkatan produksi glukosa di evar, dan sebagainya akan menyebabkan hiperglikemia. Pasti diagnosisnya masih sama dari dulu sampai sekarang ya. Masih ada bahwa ada keluhan klasik, yaitu dulu sering disebut 5P, poliuria, polidipsi, polifagi, penurunan berat badan, dan pruritus, dan kelainan lain. Ya, kelainan lain itu misalnya badan lemas, mata kabur, dan sebagainya. Tetapi menurut kriteria diagnosis American Diabetes Association atau maupun yang diadopsi oleh Perkeni di Indonesia, kalau DM itu adalah kadar glukosa puasa lebih dari 126 mg per desiliter, dengan catatan dia puasa minimal 8 jam, atau glukosa plasmanya 200 mg per desiliter pada pemeriksaan TTGO ya, 2 jam dengan beban glukosa 75 gram. Atau kalau diperiksa sewaktu lebih dari 200 mg dengan keluhan klasik, dan kalau diperiksa HbA1c-nya lebih dari 6,5%, lebih atau sama dengan 6,5% maksud saya, dan harus diperiksa dengan metode yang sudah standarisasi oleh National Glycohemoglobin Standardization Program atau dikenal dengan nama NGSP. Jadi kuncinya ada dua, yaitu di glukosa dan di A1C pada diagnosis laboratorium diabetes mellitus. Pada kondisi normal, orang kalau makan kemudian terjadi peningkatan glukosa dan akan kembali bahkan lebih rendah. Tapi pada diabetes, dari awal sudah tinggi, makan semakin tinggi, dan tidak pernah turun mencapai normal. Metode pemeriksaan glukosa apa saja sih? Yaitu ada kimia, enzimatik, maupun menggunakan point of care testing atau POCT, atau sering disebut sebagai pemeriksaan bedside ya, atau di samping pasien. Metode kimia tidak digunakan lagi karena tidak spesifik, contohnya Volin-Wu, Somogy Nelson, dan ortoleuidin. Sedangkan metode enzimatik itu merupakan metode yang standar dikerjakan di laboratorium, menggunakan reaksi enzimatik tentunya, dan lebih spesifik. Ada contohnya glukosa oksidase, glukosa dehidrogenase, dan heksokinase metodenya. Sedangkan POCT itu lebih cepat, sederhana, dan lebih praktis. Nah, yang paling banyak digunakan adalah
enzimatik dengan glukosa oksidase dan heksokinase. Glukosa oksidase itu bagaimana? Jadi glukosa ditambah dengan O2H2O oleh bantuan glukosa oksidase dan akan menghasilkan gluconic acid dan peroksida. Peroksida ini akan dipecah oleh enzim peroksidase menjadi bahan berwarna atau oxidized chromogen ini yang dideteksi. Nah, reaksinya spesifik hanya pada BD glukosa. Bisa hasil rendah palsu pada orang-orang yang mengandung asam urat, bilirubin, asam ascorbat yang tinggi atau vitamin C, konsumsi vitamin C, karena dioksidasi oleh peroksidase. Kalau rendah palsu biasanya karena bahan oksidator kuat, ya. Metode heksokinase hampir sama ya, cuman yang digunakan adalah enzim heksokinase dengan bahan baku ATP akan menghasilkan glukosa 6-fosfat dan ADP. Kemudian dengan bantuan enzim akan diubah lagi menjadi NADPH. Jadi NADPH inilah yang akan diperiksa. Nah, kelebihannya apa? Dia tidak dipengaruhi oleh asam urat dan asam ascorbat. Tetapi bisa rendah palsu, terutama pada hemolisis dan peningkatan bilirubin yang ekstrim. Ingat bahwa metode heksokinase merupakan metode rujukan karena reaksi koplingnya menggunakan glukosa 6-fosfat di heksokinase itu sangat spesifik. Dan seperti sudah dijelaskan tadi, sangat sedikit sekali interferensinya. Sebaiknya dicari alat yang bisa direkomendasikan itu impresisinya rendah, biasnya rendah, dan errornya juga rendah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang pertama ini.